Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun izin memperkenalkan diri, nama saya Bella Mareta Anggela, NPM 197511011. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang elemen strategi pemasaran, yaitu ada 3. Yang pertama segmenting, yang kedua targeting, yang terakhir yaitu positioning untuk memenuhi tugas manajemen pemasaran. Strategi bisnis sangat erat kaitannya dengan sebuah pemasaran, karena dalam semua kegiatan dalam sebuah bisnis atau perusahaan pasti berakhir pada pemasarannya. Strategi dapat dikatakan baik apabila mampu mencapai tujuan yang efektif serta efisien dalam prosesnya. Istilah strategi marketing yaitu ada 3. Yang pertama segmenting, yaitu segmentasi pasar. Yang kedua targeting, yaitu penetapan pasar sasaran. Yang ketiga yaitu positioning, yaitu penetapan posisi pasar. Istilah strategi pemasaran atau STP ini merupakan 3 rangkaian proses yang harus dilalui dalam penetapan sebuah bisnis. Yang pertama, segmentasi. Apa sih segmentasi itu? Segmentasi pasar adalah proses pengelompokan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, respon terhadap program pemasaran spesifik. Segmenting ini merupakan atau upaya untuk memetakan pasar dengan memfilter konsumen sesuai kriteria yang kita tentukan. Baik itu untuk menentukan siapa target market kita, bisa berdasarkan usia, tempat tinggal, gender, minat ataupun hobi, serta perilaku konsumen. Dasar segmentasi yaitu ada 3. Yang pertama segmentasi geografi, yang kedua segmentasi demografi, dan yang terakhir yaitu segmentasi psikografik. Pada segmentasi geografi, pengelompokan dilakukan berdasarkan faktor geografinya, seperti berdasarkan asal atau tempat tinggal konsumen. Yang kedua yaitu segmentasi demografi ini, yaitu pengelompokan berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan konsumen. Dan yang terakhir yaitu pada psychographic segmentation, ini didasarkan pada karakteristik setiap konsumen seperti motivasi, kepribadian, persepsi, interest, minat ataupun sikap. Adapun syarat segmentasi yang efektif yaitu ada 5. Yang pertama terukur. Maksudnya yaitu berarti segmen pasar harus dapat membantu perusahaan dalam mengukur potensi pasar, daya beli konsumen, serta ukuran alokasi sumber daya. Yang kedua yaitu substansial atau banyak. Substansial ini berarti segmen tersebut harus besar dan profitable untuk dilayani. Yang ketiga yaitu accessible, yang berarti dapat diakses. Ini berarti segmen tersebut harus mudah dijangkau untuk dilayani. Dan yang keempat yaitu differentiable, yaitu dapat dibedakan. Berarti segmen ini dapat dibedakan dengan jelas. Dan yang terakhir yaitu actionable, itu actionable atau dapat dilayani. Maksudnya yaitu
Segmen ini dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua yaitu targeting. Targeting ini merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar, kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan dijadikan sebagai target pasar. Setelah mengidentifikasi segmentasi pasar, langkah selanjutnya yaitu mengevaluasi berbagai segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana yang akan menjadi target atau sasaran market kita. Selanjutnya yaitu untuk menentukan target pasar, yaitu ada 5 hal. Yang pertama yaitu single segment concentration. Maksudnya di sini adalah perusahaan dapat memilih satu segmen saja. Perusahaan lebih bisa mencapai posisi yang kuat di satu segmen dengan pengetahuan yang baik terhadap kebutuhan segmen sehingga bisa memperoleh keuntungan. Yang kedua yaitu selective specialization. Maksudnya di sini yaitu perusahaan menyeleksi beberapa segmen. Yang ketiga yaitu product specialization. Perusahaan di sini berkonsentrasi untuk membuat produk khusus atau produk tertentu. Yang keempat yaitu market specialization, yaitu perusahaan dapat melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. Dan yang terakhir yaitu full market coverage, yaitu perusahaan berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu positioning. Menurut Philip Kotler menyatakan bahwa positioning ini adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Positioning ini yaitu bagaimana cara kita menjelaskan posisi produk kita pada konsumen, apa yang menjadi perbedaan produk bisnis kita dengan yang lainnya, dan apa saja keunggulannya. Untuk strategi pemasaran yaitu saya memilih produk lokal yaitu keripik pisang. Untuk segmentingnya yaitu yang pertama demografis usia 5-60 tahun. Menurut geografis yaitu seluruh kota di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu psikografis. Produk keripik pisang ini merupakan makanan khas atau banyak disukai oleh seluruh kalangan masyarakat, baik itu anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Untuk target produk keripik pisang yaitu merupakan premium kelas untuk orang-orang yang mempunyai budaya ngemil. Dan untuk posisi atau positioningnya yaitu keripik pisang varian rasa berbahan dasar alami pisang berkualitas tanpa bahan pengawet. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi strategi pemasaran, yaitu kuncinya ada 3. Yang pertama segmenting, yang kedua targeting, yang ketiga yaitu position. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.